Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan memberikan asistensi untuk acara praktikum taksonomi hewan ya, topik Echinodermata. Ya, kemarin saudara sudah belajar terkait topik arthropoda, ya, arthropoda 1 dan 2. Nah, hari ini kita akan asistensi untuk acara praktikum Echinodermata. Nah, kompetensinya setelah mengikuti acara praktikum ini, kami harapkan saudara yang pertama dapat membedakan spesimen Echinodermata berdasarkan karakter morfologinya. Kemudian yang kedua, saudara dapat menyusun deskripsi taksonomi spesimen Echinodermata. Kemudian yang ketiga, saudara dapat menyusun kunci determinasi dari 4 spesies nanti yang akan saudara pakai. Semuanya adalah spesimen dari Echinodermata. Yang khas dari Echinodermata di sini adalah memiliki radial sekunder ya, memiliki simetri radial sekunder pentamer, 5 penjuru. Nah, nanti akan ada 4 spesimen yang akan saudara amati. Yang pertama adalah dari kelas Teleroidea. Nanti saudara pilih sendiri 2 jenis hewan dari kelas Teleroidea. Nanti saudara pilih sendiri ini hewannya apa ya. Contohnya yang ada di lab biosistematika adalah Lynchia dan juga Asteria. Nanti yang digambar yang pertama adalah seluruh tubuh tanpa oral, dan yang kedua adalah seluruh tubuh tanpa aboral. Karena memang kalau pada hewan dengan dengan simetri radial sekunder itu tidak ada istilah anterior atau posterior ya. Jadi adanya ada oral dan aboral. Nanti saudara gambar yang oral dan juga aboral. Kemudian studi pustaka ya, ini studi pustaka. Tapi kalau misalkan ada di lingkungan sekitar saudara, boleh sekali untuk digunakan ya. Jadi mungkin lebih baik saudara menggunakan spesimen asli. Tapi memang agak sulit ya. Jadi di sini saya tidak mewajibkan saudara untuk mencari di lingkungan sekitar saudara kalau memang kesulitan. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya Lynchia ya, tanpa aboral, ini tanpa aboral. Yang diamati nanti ada bentuk tubuh ya, nanti akan berbeda dengan Asterias. Bentuk lengan ya, jadi ada 5 lengan, di tengah ada diskus sentralis ya. Tapi nanti lengan dan bentuknya antara Lynchia dengan Asterias akan berbeda. Kemudian tunjukkan mana anus dan tunjukkan mana madreporid ya, karena anus dan madreporid ini ada di daerah aboral. Kemudian ini tanpa oral, maaf, dari Lynchia ya. Jadi kalau oral otomatis harus ada mulut ya. Jadi nanti saudara silakan tunjukkan mana bagian mulut. Kemudian tunjukkan juga mana parit ambulakral ya. Kemudian tunjukkan juga kaki tubuler dan sebisanya saudara nanti gambarkan sesuai dengan spesimen yang saudara amati ya. Karena nanti Asterias dengan Lynchia agak berbeda secara ukuran. Jadi nanti saudara silakan gambar sesuai dengan rasio ukuran dari masing-masing spesimen yang saudara pakai. Nah, ini yang dari genus Asterias ya, ini tanpa aboral. Yang diamati nanti bentuk tubuh sama bentuk lengan, kan nanti harus saudara bandingkan dengan Lynchia ya, sama-sama Steleroidea tapi akan ada perbedaan. Saudara tunjukkan mana anus, mana madreporid, kemudian kalau ada duri nanti letak durinya di mana, karena kalau sudah awetan, ini awetan kering ya, jadi sudah tidak ada durinya nanti, tapi saudara harus tahu letaknya di mana. Kemudian tanpa oralnya seperti ini, otomatis harus diamati mulut, parit ambulakralnya di mana, kaki tubuler, kemudian duri, ya durinya di sebelah mana. Nanti saudara juga harus gambarkan sesuai dengan spesimen yang saudara punya. Kemudian yang kedua ya, dua bahan yang lain adalah dari kelas Echinoidea. Di sini ada 2 jenis hewan, nanti saudara silahkan pilih sendiri. Contohnya ada landak laut ya, atau bulu babi, dan juga sendolar. Yang digambar sama, ada seluruh tubuh tanpa oral dan seluruh tubuh tanpa aboral. Saya juga tidak mewajibkan untuk mencari di lingkungan sekitar saudara jika saudara memang tidak dekat dengan pesisir ya, tidak dekat dengan laut, tidak dekat dengan pantai. Jadi kalau misalkan mau studi pustaka saja silahkan ya. Jadi tapi kalau misalkan ada di lingkungan sekitar saudara itu akan lebih baik lagi ya, karena saudara bisa mengamati langsung. Karena kalau misalkan tidak mengamati langsung ya,
itu memang seperti yang contoh spesimen tadi ya, yang ada hanya eksoskeletonnya saja, karena memang durinya kan sudah tidak ada. Berbeda misalkan kalau fresh saudara baru menemukan itu akan berbeda lagi. Ini contohnya bulu babi ya, ini tanpa aporal. Jadi ini tanpa aporal otomatis lubang ini adalah anus ya. Nanti saudara tuliskan bentuk tubuhnya seperti apa, kan berbeda ya kalau bisa dibandingkan dengan Asterias atau Lynchia dari Scleroidea. Di sini kan bulu babi juga ada perbedaan. Meskipun tetap nanti akan kelihatan ya, simetri radial pentamernya akan tetap kelihatan. Kemudian saudara tentukan mana daerah ambulakral dan daerah interambulakral ya, yang mana yang daerah ambulakral dan yang mana daerah interambulakral. Kemudian kalau ada spina atau duri itu letaknya di mana. Nah, kalau seperti ini kan sudah awetan kering, jadi sudah tidak nampak lagi durinya. Kemudian ini yang tampak oral ya, jadi nanti yang diamati saudara nanti harus tunjukkan mana mulut, mana membran peristomiumnya, spina di daerah oral itu letaknya di mana, tunjukkan mana daerah interambulakral dan daerah ambulakral ya. Jadi sama seperti yang di daerah di tampak aporal. Sedangkan ini adalah contohnya sendolar ya, seperti ini. Nanti Nah, ini contoh sendolar yang tanpa oral dan aporal. Yang tanpa oral itu yang ada peristomnya ya, yang ada mulutnya ini. Ini yang tanpa aporal, yang ini, yang ada apical disc ini berarti yang di tengah ini anus. Nah, yang diamati nanti bentuk tubuh karena memang untuk sendolar dan juga bulu babi tadi juga sudah berbeda ya. Kalau sendolar kan seperti kepingan, kalau bulu babi dia agak seperti hemisfer gitu, setengah bola. Itu jadi sama-sama echinoidea, tapi juga ada perbedaan dari bentuk tubuh. Kemudian osikula skeleton membentuk cangkang kah atau spina atau duri, nanti saudara tuliskan. Kemudian untuk daerah aporal juga yang mana yang anus, untuk daerah oral mana mulut. Kemudian saudara tentukan mana daerah ambulakral dan daerah interambulakral. Jadi meskipun bentuknya kepingan, tapi tetap radial sekunder pentamernya tetap terlihat gitu. Dan nanti harus saudara berikan keterangan. Nah, aktivitasnya apa? Nanti saudara silakan mencari spesimennya melalui studi pustaka, kecuali kalau memang di daerah saudara itu memang dekat dengan pesisir atau pantai ya, atau laut. Saudara boleh mencari sendiri ya, karena tentu sudah terbiasa kan dengan hewannya. Tapi kalau misalkan tidak, ya saudara silakan cari melalui studi pustaka. Tentu dari website yang terpercaya ya, atau dari jurnal yang terkait dengan spesimen yang mau saudara amati. Kemudian saudara perhatikan, saudara pelajari dengan baik spesimen, karena meskipun dari studi pustaka, biasanya gambarnya juga akan sangat lengkap. Ya, bagian oral, aboral, kemudian daerah-daerah, bagian-bagian khusus itu juga pasti akan diceritakan. Kemudian saudara cari klasifikasi spesimennya dari film sampai spesies. Saudara gambar spesimennya, kemudian saudara beri keterangan bagian-bagian yang penting selengkapnya ya. Kemudian saudara susun deskripsi analitik, deskripsi diagnostik, dan juga deskripsi diagnostik diferensial, sama seperti pada sebelum-sebelumnya ya. Otomatis di deskripsi diagnostik saudara harus berikan diagnostik dan diagnostik diferensial, saudara harus berikan gambar terkait strukturnya yang khas bila dibandingkan dengan spesimen yang lain. Kemudian saudara susun kunci determinasi dari 4 spesimen tersebut, ya silakan saudara bedakan antara 4 spesimen itu. Nah, nanti laporan sama seperti kemarin saudara tulis di buku gambar atau kertas, kemudian spesimennya harus saudara gambar sendiri. Isi laporannya meliputi klasifikasi, kemudian gambar dan keterangan, deskripsi analitik, diagnostik, dan diagnostik diferensial dari masing-masing spesimen. Jadi nanti klasifikasi spesimen 1, gambar 1, deskripsi 1, kemudian sampai yang spesimen keempat saudara tulis dulu. Kemudian saudara buat kunci determinasi dari 4 spesimen tersebut. Nah, nanti baru di belakang nanti saudara berikan daftar pustaka ya, otomatis saudara harus menuliskan karena di sini saya tidak mewajibkan menggunakan spesimen asli, ya maka saudara berikan daftar pustaka, saudara melihat dari mana spesimen itu. Kecuali kalau saudara membuat sendiri, otomatis memakai spesimen asli, berarti saudara berikan lampiran foto spesimennya. Nah, laporan dapat difoto, di-scan menggunakan scanner atau saudara gunakan aplikasi yang lain, kemudian diunggah di Aula dan
dikirim ke link Google Drive yang sudah disediakan oleh Asdos. Laporannya diunggah maksimal hari Selasa, karena saudara setelah ini UTS, otomatis berarti mundur ya, pengumpulan laporannya adalah setelah UTS 9 November 2021 maksimal pukul 3 sore. Mungkin seperti itu saja untuk asistensi hari ini ya. Saya sediakan forum diskusi ya di Hebat E-Learning. Jika saudara ada pertanyaan, masih cukup lama waktunya, saudara bisa tuliskan pertanyaannya di forum diskusi. Terima kasih, kita bertemu lagi di praktikum selanjutnya setelah UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.